kembali lagi di Sagala Ayam Motor Shop. Kali ini kita ada motor Kawasaki Versys di 250 cc yang bakalan diganti apa aja? Kali ini kita akan ganti crash bar ya, karena tampilannya kurang oke. Plus kurang safety juga terhadap perlindungan bodi motor. Iya betul. Jadi kita bakalan ganti ke yang lebih full. Yang lebih full, yang lebih keren, Lebih kokoh juga lebih pokoknya kokoh. ya. Terus selain crash bar nih, kita bakalan ganti apa juga? Kita bakal tambah moncong di sini ya, moncong depan. Ya. Supaya tampilannya juga lebih gagah. Kemudian kita tambah headlamp guard di sini supaya headlamp ini aman dari batu-batu kerikil ya. Kemudian kita juga bakalan pasang skid plate ya, skid plate di bawah sini sebagai pelindung mesin bagian bawah dan depan sini ya. Terus kita juga bakal pasang Box. pannier, top box. Nanti kita pasang top box pannier di sini. Kemudian untuk membantu penerangan kita pada saat touring malam, kita akan pasang lampu Duromoto M5. Oke. Oke, dan juga bakalan ada bracket untuk GPS. Oh iya betul, bracket Jadi GPS biar lebih memudahkan. Ataupun bracket holder HP ya. Jadi bisa dipakai untuk GPS ataupun holder HP. Memudahkan kita dalam perjalanan untuk mencari arah tujuan. Oke, kalau gitu langsung aja kita pasang. Oke, jadi untuk pertama kita akan pasang moncong ya, moncong. Untuk Kawasaki Versys nanti posisinya akan di sini nih. Masih? Nanti posisinya akan seperti ini. Kita coba pasang dulu ya. Lanjut, nanti kita akan pasang juga headlamp guard ya untuk mengamankan headlamp ini. Nanti posisinya akan seperti ini. Ini mengurangi resiko headlamp terkena kerikil ataupun batu-batu kehidupan. Jadi setelah kita melepaskan crash bar lama, kita akan pasang crash bar yang baru, crash bar dari Koreas by Sindikat Motor. Nah, ini dia bagian pembukaan di area visor ya. Jadi area visornya dibuka dulu untuk pemasangan headlamp guardnya. Nah, seperti ini ya. Jadi headlamp guard ini pemasangannya di atas ya, di depan lampu utama. Jadi untuk bagian bautnya itu dekat dengan visor, makanya kenapa visornya harus dilepas dulu gitu ya. Nah, ini untuk bautnya tuh ada 3 di kanan, kiri, dan di bawah. Jadi sudah dipastikan ini akan aman, tidak akan lepas untuk si headlamp guardnya ya teman-teman ya. Nah, untuk pemasangannya tuh kayak gini nih, udah ada platnya. Jadi nanti si headlamp guardnya bakalan dipasangin di platnya kayak gini. Ini tuh bisa sebagai penopang biar headlamp guardnya kuat, nggak gampang jatuh gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen juga nih lampu utamanya biar aman, nggak gampang kemasukan kerikil atau batu gitu ya, kelempar-lempar biar nggak pecah, atau pas jatuh juga jadi lebih aman lagi pakai headlamp guard atau pelindung lampu utama kayak gini ya. Nah, ini untuk di bagian bawahnya si Mangnya lagi masangin plat bagian bawah. Nah, kira-kira kalau terpasangnya tuh seperti ini gitu ya. Kita lanjut. Selanjutnya ini ada crash bar ya, kita buka dulu untuk bagian pelindung crash barnya nih ya, biar bisa langsung dipasang ya. Ini pengirimannya sudah sangat safety, aman sekali. Nah, untuk pemasangan crash bar
di bagian pedalnya ini kita harus lepas dulu karena bakalan ada pemasangan seperti besi penyanggah gitu ya, tuh yang panjang itu. Sebelumnya kita pasangkan di yang bagian bawahnya dulu, yang kecilnya. Lalu setelah yang kecilnya sudah dipaskan, nah baru dipasanglah si penyangga yang besi panjang tadi. Karena ini kan pemasangannya di belakang besi pedal gitu ya. Nah kayak gini tuh. Jadi ini tuh buat menyambungkan dari kanan ke kirinya ya, cukup panjang, terus cukup sulit, jadi perlu didorong gitu. Entah pakai palu atau tang ya, yang pasti yang bisa mendorong, karena kalau pakai tangan sendiri susah ya, cukup berat gitu. Nah kayak gini, setelah sudah didorong, sudah terpasang untuk bagian bawahnya, kita akan lanjutkan untuk di bagian atasnya ini ya, dikasih sama tuh kayak besi panjang lagi. Di bagian atasnya juga ada kayak selongsong gitu ya, jadi jatuhnya dimasukkan. Setelah dimasukkan, dia akan dikunci dari sebelahnya. Ini tuh masih dibuka sebenarnya, belum dikunci ya, ini dibuka dulu. Cukup berat bukan untuk dibukanya. Nah gitu, jadi ini tuh udah aman banget. Jadi kalau ada yang nanya nih ya, ini crossbarnya aman gak, bakalan goyang-goyang gak? Enggak, ini mah aman tuh. Nanti tuh dimasukin ke sini, terus didorong. Nanti di belah sana juga ada, di bagian sampingnya juga gitu ya. Jadi untuk pemasangan crossbar ini sebenarnya cukup mudah kok, kalian bisa pasang sendiri. Terus ada tata cara pemasangannya juga, atau mungkin biar lebih simple ya, kalian bisa pasang di Sagala Ayah Motoshop aja. Jadi kalian cuman tinggal tunggu jadi aja, nggak perlu susah payah bongkar-bongkar atau pasang-pasang lagi gitu ya. Untuk semua kelengkapannya aman, murnya ada, bautnya ada, terus yang panjang tadi ada ya. Untuk crossbarnya juga full dari depan sampai bawah, bisa melindungi kaki juga kalau jatuh juga. Ini nggak akan langsung kena body, tapi ke crossbar dulu. Dan crossbarnya juga ini sudah kualitas terbaik banget. Catnya cat coating ya. Untuk bahannya kuat, kokoh, pokoknya terpercaya dari Koreas ini. Walaupun produk lokal, tapi untuk kualitasnya luar biasa ya. Nah ini untuk baut di bagian bawahnya atau di bagian depannya. Ada lagi nih, banyak nih bautnya, jadi bakalan aman banget, nggak goyang-goyang. Ini tuh udah kuat banget ya, digoyang-goyang juga dia tetap kokoh, tidak getar. Jadi buat kalian nih, untuk melindungi motor kalian, langsung aja dipasang crossbarnya atau pelindung bodi motor kalian ya. Ada dari Kawahara, Koreas, AWS ya. Untuk motor EDV 160, EDV 150 versi Speedstrom, terus CB 150X, CB 150 R, CB 500X bisa ada. Pokoknya kalian tinggal hubungin Mimin aja ya di marketplace atau ke nomor admin yang tertera di setiap postingan IG ataupun di deskripsi YouTube gitu ya. Ini tuh romantis banget pemasangan, sampai berdua sambil ngopi ya, curhat ya. Ini sangat fokus banget sih Amang ya. Ternyata nggak masuk, nggak ya, itu masuk, cuman emang biar lebih kuat lagi gitu ya. Terus udah selesai, sudah kuat sudah katanya tuh. Aman sekali pokoknya ini mah ya, kokoh banget. Itu nanti bakalan dikencengin lagi pakai kunci ya, jadi nggak cuman dikunci pakai tangan, ada lagi nanti kuncinya untuk memperekat lagi. Takutnya kan disangkanya nggak dikunci lagi ya. Tuh banyak banget ini bagian kunci-kunciannya tuh, ini dipasin lagi. Nah si bolongnya itu sama bautnya dipas-pasin ya teman-teman ya. Ya bautnya dipasang-pasangkan, setelah dipasang-pasangkan dikunci lagi menggunakan kunci-kunci yang tersedia agar tidak lepas-lepas, tidak goyang-goyang. Pelanggan pulang pun dengan aman, senyum dan nyaman ya. Tuh ini kalau misalkan dikuncinya pakai kuncian gini mah kan lebih kokoh gitu ya, nggak akan goyang-goyang. Jadi buat kalian langsung aja dipasang tanpa pikir panjang lagi, yuk bisa, biar motornya
aman, nggak kegores-gores, nggak gampang lecet gitu kan. Kalau pakai crossbar kayak gini mah ya pakai pelindung kayak gini mah lebih aman, tenang hati teh kalau disimpan di parkiran juga tuh. Kunciannya banyak pisan ini mah ya. Kunci 1, kunci 2, kunci 3 tuh. Dikuatin lagi, pokoknya mah aman. Yuk ditunggu belanjanya. Nah, setelah dikunci-kunci semua, ini pemasangan untuk pedalnya yang tadi dilepas ya. Dipasangkan lagi kan, masa aja nanti pas masukin gigi nggak bisa diem kakinya gitu ya, nggak ada pedalnya. Jadi dipasangin lagi ya. Pastinya pemasangannya pun sama seperti semula, tidak ada yang kurang ya, tidak ada yang lebih tuh. Nah, setelah pemasangan crossbar ada pemasangan skid plate atau seperti pelindung bawah motornya kayak gini ya. Ini juga dari Korea tuh, bahannya tebal banget, kokoh banget, ini aman banget. Jadi biar bagian knalpot bawah kalian nggak penyok-penyok kena polisi tidur kah atau batu atau kalau kata orang Sunda mah gejligan ya. Ini juga ada pemasangan crossbar yang bagian bawahnya. Ini pemasangannya, dan sebelum pemasangan si skid plate-nya ini ada pemasangan besi bagian bawah ya, yang crossbar bawaan crossbar tadi. Ini crossbar bawahnya dikunci dulu ya sampai kuat kokoh ya, jangan sampai lepas-lepas. Nah, nanti posisi si skid plate-nya itu ada di belakang besi ini, di belakang crossbar bagian bawah ini nanti ya. Untuk tugasnya apa tuh? Melindungi si knalpot itu kan, ada tuh knalpotnya di bagian bawah. Maksudnya tuh knalpot bagian bawahnya. Nah, biar kalau misalkan ada kan polisi tidur yang tinggi banget, kalau pas dilewatin ngejeduk gitu ya, sudah dilindungi dengan si skid plate yang tadi gitu. Jadi kalau misalkan ada polisi tidur setinggi harapan orang tua juga tetap bisa diterabas, tidak akan merusak knalpot kalian gitu ya. Setelah dikunci, kunci ini ya tuh dikuatkan lagi, kita langsung ke pemasangan si skid plate-nya saja ya. Nah, pasangnya tuh di bagian situ, di bawah situ tuh. Ini nggak nampung air kok, soalnya ada bagian bolong-bolongnya juga. Jadi kalau misalkan ada air masuk, dia langsung keluar lagi. Tapi kalau sedikit-sedikit mah ya bisa sih nampung sedikit doang, tapi nggak bikin sampai banjir gitu ya. Terus ini bahannya juga aman, nggak gampang karatan ya. Untuk catnya juga cat bagus, cat coating ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau nanti karatan kah atau pecah kah, belah kah, enggak. Ini udah aman banget. Merek Koreas ini sudah sangat terpercaya, kekokohannya, keamanannya, kenyamanannya ya, kebagusannya, ketahanannya, pokoknya jangan meragukan lagi dari Koreas ini gitu. Buat kalian juga nih bisa langsung aja dipasang di motornya biar lebih aman lagi knalpotnya, apalagi pakai knalpot yang ratusan juta gitu ya, puluhan juta. Wah, sayang banget kalau sampai penyok-penyok. Jadi pasang kayak gini biar lebih aman lagi gitu. Ini pemasangannya harus pas ya, sejajar, presisi, jangan sampai ada yang kelebihan atau kekurangan ya, biar nanti enggak berat sebelah atau enggak miring pemasangannya gitu ya. Untuk pemasangan skid plate-nya sudah selesai ya, ini tinggal dikenceng-kencengkan saja kuncian-kunciannya setelah dikasih baut ya. Bautnya harus sesuai dengan lubangnya ya, agar tidak goyang-goyang gitu. Pokoknya kalau pemasangan di Sagalaya aman. Kalau besoknya ada yang lepas, datang lagi aja kita betulin gitu ya. Nah, ini untuk pengunciannya dikuat-kuatin lagi, jangan sampai ada yang kendor gitu ya, biar pas di jalan teh nggak lepasan ya, biar pas di jalan nggak lepas-lepas. Jadi harus diperkuat lagi di sini gitu, satu-satu ya, pokoknya sampai semuanya kenceng gitu. Oke, lanjut lagi. Setelah pemasangan skid plate dan penguncian ini, kita akan pemasangan apa? Lanjut. Nah, ini ada pemasangan di bagian depan ya, di bawahnya visor ini atau di dalamnya visor ini ada pemasangan bracket GPS. Ini bisa digunakan untuk memasangkan GPS atau
action cam atau holder phone atau bottle holder, ini bisa ya. Nah, ini juga mereknya dari Koreas ya. Untuk di bagian depan ini untuk holder phone untuk bracket GPS ini tersedia untuk motor V-Strom dan Versys. Baru tersedia untuk motor V-Strom dan Versys gitu ya. Semoga motor yang lainnya menyusul ya. Nah, ini untuk bagian visornya kita kunci dulu karena dia itu tumpuannya ada di di belakangnya visor. Jadi nyambung sama visornya gitu kunciannya ya. Bautnya juga harus dikenceng-kencengin lagi biar nggak goyang, karena goyang satu goyang semua, ini getar satu getar semua ya. Apalagi ada plat nomor juga di sini tuh bagian depannya, ada visor juga. Nah, headlamp guard yang tadi juga di situ dipasangnya. Jadi bagian depan ini cukup banyak kerjaannya ya. Nggak bercanda, oke. Setelah dikuat-kuatkan kunci-kuncian di bagian depan ini, setelah dikuat-kuatkan ya, penampakannya seperti ini tuh ya. Untuk bagian-bagian yang sudah terkuncinya seperti ini tuh. Oke, di bagian belakang sini itu nanti ada pipa gitu. Nah, pipanya di mana? Di sini. Nah, ini ya. Ini tuh bisa di adjust. Jadi bisa ditaik turunkan tuh. Bisa di adjust. Jadi pinggir kiri kanannya ini kan ada baut ya. Si bautnya ini bisa dikendorkan atau sedikit dilonggarkan biar bisa naik turun. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan pemirsa ya. Misalkan takutnya ketinggian kah atau kerendahan, bisa dinaik turunkan tuh seperti itu ya. Tuh ngek 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 gitu katanya ya. Jadi ini bisa di adjustable ya, sangat fleksibel. Kalau misalkan pengen tinggi tinggal dinaikin, kalau pengen rendah tinggal diturunin gitu. Jangan lupa ini harus dikuatkan lagi, dikunci lagi ya, biar nggak jatuh. Nanti sayang, udah mahal jatuh kan ya. Nah, ini dia, kita kunci-kunci lagi. Penampakannya kira-kira sementaranya seperti ini untuk di bagian depan ya. Di bagian holder GPS-nya kira-kira penampakannya seperti ini gitu. Kita lanjut. Sudah tadi pemasangan crash bar, headlamp guard, terus ada holder GPS ya. Kita lanjut. Nah, ini dia untuk pemasangan base plate dari boxnya atau tatakan boxnya ya. Ini setelah dibor tadi tuh, ini dimasukkan di bracketnya ya. Ada 4 titik ya. Jadi ada 4 titik tuh, ada 4 mur yang terpasang di sini. Apa 4 juga kokoh kok ya. Nggak akan goyang. Terus di bawahnya juga ada baut lagi, ada ring lagi. Jadi untuk menahan si bautnya ini gitu, biar bautnya nggak loncat-loncat, dipakein ring sama mur gitu ya. Ini tuh base plate-nya untuk base plate box Omega Moto Dura X di 40 liter, dan kita tidak menjual untuk base plate-nya saja teman-teman ya. Kalau untuk base plate dari Givi atau Shed kita jual, tapi kalau untuk panir gini kita belum menjual terpisah gitu. Jadi harus dengan boxnya seperti itu ya. Nah, untuk si box panir ini pun kunciannya lumayan lebih berat dan lumayan lebih sulit, tapi ini sangat aman ya. Jadi nggak gampang diambil orang gitu. Karena tuh ada 4 titik itu, dan 4 titik itu tuh harus masuk ke dalam boxnya. Jadi boxnya tuh nanti ada bagian yang sama kayak base plate-nya ya. Jadi langsung dimasukkan gitu si kuncian-kunciannya. Nah, ini kita lebih kuatkan lagi ya untuk kuncian di bagian base plate ini biar nggak lepas base plate-nya ya. Tuh, setelah kokoh, setelah siap, pasti kalian penasaran kan dengan penampilan akhir dari motornya. Oke, kita langsung saja ke penampilan akhirnya. Taram! Oke, ini hasil dari modifan kita tadi ya. Modifan simple, tapi terlihat banget look adventure-nya ya. Look adventure, terus kemudian untuk touringnya juga udah cakep banget ya. Di sini ada crash bar, ya. Ini crash bar dari Koreas.
by Sindikat Motor, ini berwarna hitam, untuk melindungi bagian samping bodi samping, kemudian bagian kaki kita juga terlindungi di sini, kemudian bagian samping mesin juga terlindungi, ini press bar. Kemudian di bawah ini ada skid plate yang melindungi bagian bawah mesin ya, kalau kita adventure ataupun touring, jadi tidak terkena gesekan bagian bawahnya ya. Kemudian ada juga untuk menambah ketampanan motor ini, ada bagian headlamp guard yang sudah terpasang. Headlamp guard. Kemudian ada juga moncong supaya look motornya terlihat lebih gagah, lebih keren, dan terlihat lebih agak besar ya. Dan untuk menerangi perjalanan teman-teman kalau touring malam, ini ada lampu Duromoto M5 ya, dengan spesifikasi 60 watt atau 30 watt per lampu. Cahayanya cukup terang, bisa membantu teman-teman sekalian untuk menemani perjalanan touring ataupun jalan-jalan malam. Jangan lupa juga di sini ada saklarnya ya. Ini saklar dari Duromoto. Dia sistemnya itu on off on. Untuk off dia bagian tengah, untuk on dia satu ke atas, on 2 dia tekan ke bawah. Dan bagusnya lagi, ini untuk posisi lampunya dia bisa kuning di bawah ataupun putih yang di bawah. Bisa dibalik-balik ya, putih di bawah ataupun kuning yang di bawah gitu. Ini juga ada bracket Phoenix ya, untuk tahanan dudukan lampu Duromotonya. Ini bahannya rapi, kuat. Ada juga di sini bracket holder GPS atau bracket HP. Untuk bracket untuk holder HP ya, by Sindikat brand Koreas. Ini jadi kalau kita touring jauh ataupun touring untuk pertama kalinya ke daerah tertentu, kita nggak akan kesasar. Mempermudah kita untuk membaca Google Map ataupun petunjuk arah ketika kita sedang melakukan perjalanan. Kita bisa taruh folder HP kita di sini ataupun GPS ya di sebelah sini. Dan ini enak banget posisinya. Dia tidak akan menghalangi speedometer dan tidak terlalu mengganggu pandangan kita ke jalan. Gitu. Gak lupa tentu kita pasangkan box motor Panier Omega Moto 40 liter warna hitam ya. Tentu kalau kita touring ataupun melakukan perjalanan ke daerah tertentu, pastinya kita perlu membawa barang-barang bawaan ataupun menyimpan perlengkapan toolkit, perlengkapan touring ataupun perlengkapan dokumentasi ya. Ini udah bagus banget. Di dalamnya ada busa. Jadi untuk barang-barang kita yang mudah tergores itu lebih safe ya, juga terkena benturan langsung ke box karena dia ketahan oleh busa-busa ini. Jadi barang-barang seperti helm contohnya ya, itu nggak mudah lecet kalau disimpan di dalam karena dia sudah tertutupi oleh busa bokin, jadi nggak berbenturan langsung dengan boxnya. Ini bahannya aluminium plat, udah quick release juga, jadi nggak usah buka-buka pakai baut ya, tinggal pakai kunci aja ini langsung bisa bongkar pasang. Oke. Oke, buat teman-teman yang mau modif simple
seperti versi ini, tapi looknya keren, looknya gagah. Boleh datang aja ke Sagalai Motoshop. Modif simple, murah, tapi keren. Hanya 8,2 jutaan aja, kalian udah bisa dapat headlamp guard, moncong, kemudian bracket GPS atau bracket holder, kemudian ada Duro Moto M5 beserta bracket dan sakarnya, kemudian ada juga crash bar dari Sindikat, kemudian ada juga skid wave di bagian bawah, dan tentu ada box motor by Omega Moto kapasitas 40 liter. Oke. Jadi jangan ragu buat ke Sagalai Motoshop. Kalian boleh searching video yang lain di YouTube kami. Ya, scroll aja ke bawah. Ada macam-macam ataupun berbagai video tentang modifikasi motor yang lainnya. Yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman buat modif motor ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment video ini. Kemudian nyalakan notifikasi ataupun lonceng ya, supaya kalian bisa melihat video terbaru dari kami. Oke? Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.